Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Pagi hari ini kita bisa bersua lagi di program rutin kita, Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari eksklusif bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Apa kabar? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan. Rentang waktu yang mempertemukan kita di Obsesi semoga menjadikan kita bisa semakin banyak mendapatkan bekal keilmuan terkait dengan masalah-masalah kesehatan dan tentunya juga terkait dengan masalah puasa, sehingga insya Allah puasa kita akan menjadikan puasa kita bisa lebih bermakna, akan lebih memiliki nilai dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Dan pagi hari ini satu tema sudah saya siapkan bersama karib saya juga, beliau. Jadi alhamdulillah saya sudah lama bersua dengan beliau. Ada Mas Edi Suwito. Nah, kita panggil beliau pagi hari ini bersama di program Obsesi 94,2 Gemasria FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi Suwito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. supaya lengkap ya Mas Edi. Iya. Ya enggak enak aku enggak lengkap ya. Jadi lengkapnya adalah Mas Edi Suwito Eskepnes, beliau adalah manajer keperawatan dan nah ini yang menarik teman. Jadi manajer keperawatan di RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan yang menarik beliau adalah sebagai koordinator tanggap darurat MDMC Jawa Timur, Muhammadiyah Disaster Management Center. Pak Edi. Ini sering bersama dengan saya Pak ini Pak, bersama dengan Gemasria maksud saya. Iya Pak Edi kayaknya. Iya. Sering kan? Ya sering berkomunikasi lah. Saya tidak di benak saya ya, sendiri-sendiri ya? Bukan. Wah ini bukan Pak Edi yang ini nih. Karena ini kan Jawa Timur nih. Iya betul. Gitu ya. Wah ini Pak Edi ini dari Jawa Timur, pikir saya. Oh ternyata Pak Edi ya. Oh, biasanya kalau ada kejadian-kejadian waktu kemarin di Lombok kita ditelepon. Nah itu betul maksud saya. Betul. Terus saya nggak ngira Pak Edi, betul Pak Edi. Waktu yang di Demak itu ya juga saya. Berarti jangan nggak belum. Iya, saya nggak ngira karena ini embel-embelnya Jawa Timur. Betul. Saya berpikir rumahnya ada di Surabaya atau Mojokerto gitu ya. Iya, pikir saya teman-teman dari wilayah lah begitu. Iya. Ternyata sampai juga koordinator di wilayah. Betul. Oke, alhamdulillah. Nah bener kan ini, jadi alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan sehingga kita bisa lebih ya dugaan-dugaan saya yang kemarin-kemarin ternyata salah, ternyata beliau dekat dengan kita ya. Jadi karena iya gue maksudnya kan sering nih jadi bercerita soal kebencanaan. Nah pagi hari ini kita juga secara spesifik teman kita akan berbagi terkait dengan banyak hal lah Mas ya. Jadi lebih ke kebencanaan, kemudian seperti apa MDMC, termasuk juga MDMC-nya yang ada di RSU Muhammadiyah mungkin nanti akan coba kita tarik ke sana, termasuk mungkin di akhir nanti saya juga pengen banyak cerita terkait dengan bagaimana tanggap bencana lah begitu ya di RSU Muhammadiyah. Nah itu ya, itu teman. Jadi sambil menikmati sahur Anda, semoga paling tidak ini Mas ya, maksud saya begini, paling tidak setelah mengikuti ini bahwa kita tidak berharap sebenarnya namanya bencana dimanapun kita tidak berharap ya. Tapi kalaupun itu terjadi, insya Allah Ponorogo sudah safe, RSU Muhammadiyah paling tidak lah sudah safe karena ternyata Mas Edi Suwito ada di grup ini gitu loh, Mas, tidak terlalu jauh-jauh. Mas, kita kalau ngobrol soal kebencanaan, saya pengen secara global dulu. Apa sih sebenarnya yang terkategorikan bencana itu, apa yang dikategorikan istilahnya, apa yang terkategorikan bahwa itu sebagai sebuah bencana? Banjir itu belum tentu bencana atau seperti apa sebenarnya kalau menurut? Baik, terima kasih Mas Ari. Selamat pagi teman-teman Radio Gemasria. Jadi gini Mas Ari, bencana itu ada pengertian sendiri terkait bencana. Oh ada ya? Ada. Ada undang-undangnya pengertian bencana. Bencana itu pasti ada serangkaian peristiwa. Serangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerusakan
baik itu material dan material, baik itu korban manusia atau non manusia, dan itu akan mengakibatkan kelumpuhan penghidupan dan kehidupan. Oh, sampai pada titik itu ya. Betul. Itu namanya bencana. Beda dengan kecelakaan. Iya. Iya, kalau Jadi kecelakaan kan lebih kalau ada bencana itu pasti ada rangkaian peristiwa. Peristiwanya apa? Pertama, kalau ada hujan, kalau ada banjir, berarti itu bencana. Air menggenang tapi tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan, belum tentu bencana. Iya, betul. Jadi pengertian di situ bencana. Makanya dalam penanganan bencana itu ada departemen yang berbeda juga. Maksudnya departemen apa maksudnya? Contoh, Mas Ari kalau pernah mendengar ada kecelakaan pesawat terbang kapal udara jatuh di Laut Jawa sebelah utara. Itu yang nangani siapa? Biasanya Basarnas. Betul. Badan SAR Nasional apa BPBD? Apa MDMC? Bukan. Tapi lembaga itu di dalamnya ada divisi juga terkait pencarian atau SAR. Begitu. Di dalamnya. Tapi Basarnas itu khusus untuk pencarian dan pertolongan, khusus. Itu bedanya. Kalau di kebencanaan itu di bencana itu ada levelnya. Ada kategori bencana begitu. Iya. Kok kategori jenis ya? Bukan kategori jenis. Ya? Apa ya? Level oke dah. Levelnya. Level bencana. Iya. Betul. Artinya di sini dibedakan pengertian bencana sama laka. Kecelakaan itu berbeda. Jadi bisa dikatakan bencana ada suatu peristiwa dan kejadian tersebut mengakibatkan suatu kerusakan. Dan itu mengganggu penghidupan dan kehidupan. Itu bencana. Iya. Memang ada yang membedakan ya antara mungkin mohon maaf ini penanganan ini harus ditangani Basarnas, ini harus ditangani BPBD, ini harus ditangani oleh unsur-unsur BPBD, mungkin termasuk MDMC dan badan SAR-SAR yang lain lah seperti itu. Ada pembedaan memang? Iya, ada. Oh gitu ya? Betul. Artinya nanti biar tidak tumpang tindih, katakanlah kayak kecelakaan pesawat udara, kapal terbang gitu. Itu pasti Basarnas yang akan berangkat karena memang skopnya besar ya. Karena keterampilannya. Oh. Alat-alatnya. Iya. Intinya di situ. Oh itu ya yang membedakan ya Mas ya. Kayak pencarian di laut, pesawat jatuh harus satu. Ada helikopternya punya sendiri. Alat pencarinya, alat-alat radio komunikasinya, kapal punya apa? Kapal sonar biasanya pencarian. Terus kedua kecelakaan kata orang hilang. Biasanya ada orang hilang di gunung-gunung kayak gitu. Itu Basarnas juga mencari. Oh gitu ya. Tapi kan itu bukan dikatakan bencana. Bukan bencana orang hilang nggak ada. Bencana mesti bencana banjir, bencana gempa bumi. Tapi itu kecelakaan. Oke. Begitu. Yang paling dekat apa ini yang sudah dilaksanakan oleh MDMC khususnya Jawa Timur nih Mas? MDMC Jawa Timur paling dekat ini ya ini. Minggu kemarin itu. Apa itu? Sebelum Jumatan dan sudah Jumatan. Gempa itu. Oh iya. Gempa yang ada di pusatnya ada di barat Bawean. Pulau Bawean itu, sehingga mengalami beberapa kerusakan. Dan saat ini Insya Allah teman-teman MDMC, tapi ini kan skalanya kabupaten lah. Iya. Karena skala kabupaten, sehingga ini penanganan ada teman-teman MDMC Gresik. Kita ada tahu aja ini sudah ditangani oleh teman-teman MDMC Gresik. Oke. Sekaligus ini saya ingin memperkenalkan dulu nih seperti apa sebenarnya Muhammadiyah Disaster Management Center ini. Itu di setiap kabupaten ada ya? Alhamdulillah kalau di setingkat struktur Muhammadiyah di Jawa Timur sudah ada semua. Sudah ada ya? Ya, setiap kabupaten di PDM sudah ada MDMC itu. Sudah ada. Karena dulu itu namanya MDMC, sekarang adalah LRB. Oh, beda lagi. Beda lagi. Apa itu LRB? Lembaga Resiliensi Bencana. Oh, apa bedanya lagi dengan MDMC nih? Nah, tidak ada bedanya. Jadi gini. Sejak berdirinya MDMC di tahun 2006-2010 namanya MDMC memang. Terus LPB, MDMC. Terus ada LPB, MDMC. Kalau Jawa Timur
menjadi MLHPB. Tetap sehingga MDMC itu garing MLHPB, garing LRB sama aja. Cuma untuk baik di dalam negeri atau di luar negeri, karena MDMC sudah terkenal, tetap menggunakan nama MDMC ini. MDMC. Nah di kabupaten di kita apakah itu terpusat? Ada nggak misalkan sub MDMC begitu mas? Mungkin. Kabupaten itu ada, itu masuk LRB, ada lembaga sendiri. Ponorogo ada, Madiun ada, Ngawi ada, itu ada semua. Enggak, maksudnya begini, di bawahnya MDMC itu satu kabupaten itu hanya satu MDMC atau mungkin ada unit, katakan di kita kan lagi banyak nih Kecamatan. iya maksud saya gitu, atau Secara MDMC mungkin MDMC RSUM atau MDMC yang lain begitu. Betul. Secara kelembagaan, menurut aturan kelembagaannya untuk struktur organisasi paling bawah ada setingkat PDM. Oh paling mas tingkat PDM. Betul, setelah PDM. Jadi MDMC struktur yang paling bawah ada setingkat PDM. Di bawahnya tidak ada. Oh di bawah sudah nggak ada ya? Dan kalaupun ada itu ada komunitas-komunitas di bawah naungan MDMC kabupaten, tetapi itu menginduk di MDMC kabupaten atau LRB. Oh gitu. Boleh membina komunitas-komunitas yang peduli terhadap kebencanaan. Betul. Contoh kalau kita di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah itu maksud saya. Untuk menampung ketertarikan mahasiswa bidang ada mahasiswa yang intent ke bidang kebencanaan, silakan dibuatkan sebuah lembaga kebencanaan. Kalau Ponorogo Unmuh itu ada Saptagana. Ada? Saptagana. Oh iya. Contoh di situ. Kalau di Muhammadiyah Malang itu Maharisigana, mahasiswa tanggap bencana. Itu hampir sama sebenarnya dengan MDMC ya. Iya. Ya, terus komunitas lagi di rumah sakit. Rumah sakit juga ada tim bencana juga. Rumah sakit sini juga ada tim bencana, beda loh. Dan itu ada koordinatornya juga. Tapi itu nanti yang membina adalah MDMC. Menginduk ke MDMC. Menginduk ke MDMC. Setiap kecamatan silahkan ada tim bencana, tapi bukan struktur di bawahnya, cuma kita membinanya ada MDMC kabupaten. Mas, seperti apa sih sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh MDMC khususnya? Seperti apa kemampuan secara umum saja ya? Tapi kayaknya kita harus jeda dulu Mas Ki. Yeah. Saya ingin nih jawaban ini. Jadi seperti apa sih sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman di tim MDMC? Bisa jadi sampai bisa cerita Jawa Timur, bisa jadi mungkin karena bisa juga memotret mungkin Ponorogo seperti apa. Kemampuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah Disaster Management terkait dengan bagaimana pengelolaan apabila terjadi bencana. Nah, mungkin seperti apa nanti akan kita hadirkan lagi. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap menikmati sahur pagi ini bersama di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Baik, kita lanjut lagi di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari pagi ini masih bersama dengan Mas Edi Suwito, Eskepnas, Manajer Keperawatan sekaligus sebagai Koordinator Tanggap Darurat MDMC Jawa Timur. Mas, saya lanjutkan lagi tadi yang sempat terpotong. Nah, seperti apa sih sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh MDMC dalam penanganan bencana? Peran-peran seperti apa yang bisa dimainkan oleh MDMC secara umum? Baik, ya. Ini secara saya ngomong secara lokal atau secara bisa jadi karena kapasiti Mas Edi Jawa Timur, mungkin Jawa Timur lah, Jawa Timur dulu, nanti memotret juga bisa jadi kan Ponorogo tidak terlalu jauh nih kemampuannya dengan teman-teman di Jawa Timur. Nah, baik, terima kasih Mas. Jadi begini, permainan di dalam penanggulangan bencana atau di MDMC, MDMC itu adalah lembaga penanganan bencana miliknya Muhammadiyah. Kalau pemerintah kan BPBD, ya kan. Di sini kita mempunyai beberapa tahap, baik itu di tahap mitigasi, baik itu di tanggap darurat dan tahap rehab rekon. Di mitigasi, di pengurangan risiko bencana, kita bisa bermain. Kita mempunyai fasilitator yang handal di Jawa Timur itu.
Pertama adalah fasilitator terkait sekolah aman bencana. Desa aman bencana. Kita punya fasilitator itu. Untuk pengurangan risiko bencana. Dimitigasinya. Iya. Artinya di sini gini. Kita mitigasi, fasilitator tersebut bisa turun di lembaga-lembaga pendidikan. Di rumah sakit pun juga ada fasilitator dalam penanganan pengurangan risiko bencana. Artinya apa? Sebelum terjadi bencana yang beneran, kita sudah bisa mensimulasikan tahapan-tahapan, langkah-langkah jika terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan. Itu ada lewatnya fasilitator di sekolah. Yang kedua, ditanggap darurat. Ditanggap darurat itu kita bermasin bisa minimal ada 4. Satu adalah SAR. Kita sering bermain di OMOR, One Muhammadiyah, One Respon. Lembaga yang ada di Muhammadiyah itu, otomatis di Muhammadiyah itu, di dalam penanganan bencana kita tidak bisa bermain sendiri. Harus bermain di dalam satu lembaga namanya MDMC atau LRB, Lembaga Resiliensi Bencana. Kita bisa bermain di SAR, kita bisa bermain di medis atau disaster medic committee, tim kesehatannya. Kita bisa bermain psikososial. Psikososial itu bermain adalah untuk penanganan trauma pada korban bencana, baik itu pada korban yang dewasa, pada anak-anak. Kita bisa bermain di dapur umum, dan kita bisa bermain di logistik. Oh, jadi banyak kemampuan nih yang dimiliki ya. Iya. Dan itu bukan MDMC yang bergerak. Kalau di Muhammadiyah itu bukan MDMC yang bergerak. Katakanlah ya SAR. Bisa aja teman-teman kokam. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita mengandalkan komponen-komponen Muhammadiyah, kapasitas Muhammadiyah yang ada. Oh gitu, tapi semuanya dikoordinir oleh MDMC ya. Betul. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kehandalan, kemampuan, keahlian secara spesifik sehingga bisa katakanlah wah ini SAR darat, SAR laut, SAR udara. Nah, dimiliki nggak kemampuan itu oleh MDMC, Mas? Lewat FGD, lewat latihan. Ada ya itu ya. Ada. Termasuk Ponorogo mengikuti pelatihan itu. Ponorogo itu yang sering itu adalah SAR air. Sering latihan teman-teman kalau di Ponorogo itu di ngebel. Oh gitu ya. Iya. Oh mantap. Itu di ngebel. Biasanya nanti kerjasama dengan BPD pinjam ke perahu karet. Jadi penanganan korban-korban di dalam air penanganannya di situ. Kalau di MC, kalau penanganan kecelakaan cukup diserahkan teman-teman rumah sakit. Gitu. Sehingga kita dalam pembacaan di Muhammadiyah itu menggunakan semangat OMOR, One Muhammadiyah, One Respon. Jadi One Muhammadiyah, One Respon. Satu Muhammadiyah, satu respon. Sehingga harapannya tidak semua lembaga atau kapasitas Muhammadiyah itu kalau penanganan bencana, maaf ya katakanlah, pemuda budal dewa respon, lucu kan? Sama-sama Muhammadiyah kita harus jadi satu. Ya, situ. Oke. Kalau di RSU Muhammadiyah sendiri seperti apa, Mas? Artinya kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman terkait dengan penanganan bencana, pengelolaannya seperti apa di RSU Muhammadiyah? Misalkan katakanlah ada bencana di Ponorogo, peran-peran seperti apa yang bisa dimainkan oleh RSU Muhammadiyah, Mas? RSU Muhammadiyah Ponorogo bisa menjadi korban dan bisa menjadi penolong. Maksudnya bisa menjadi korban? Contoh, kalau terjadi gempa bumi, apa gak mungkin rumah sakit Muhammadiyah gak kena? Iya. Betul. Kemungkinan kan bisa terjadi. Betul. Iya, betul. Jika terjadi banjir, rumah sakit Muhammadiyah Ponorogo orangnya baik-baik, nggak usah terjadi kalau temannya gempa nggak usah gempa. Iya. Kan nggak mungkin. Iya. Bisa. Saya tadi nggak ke sana. Oke. Ya kan? Seperti apa? Artinya gini, di RSU Muhammadiyah Ponorogo, alhamdulillah rumah sakit Muhammadiyah sudah terbentuk tim bencana. Ada tim bencana. Itu struktur organisasinya dari level kepemimpinan. Dan tim kebencanaan itu kemarin kita sempat mensimulasikan sih
Tapi kemarin itu kalau gempa bumi sudah ada simulasi, kebakaran sudah ada simulasi, dan sudah ada penanganan tersendiri. Katakanlah ini hubungannya dengan K3. Kita dengan K3. Keselamatan apa gitu? Keselamatan kerja itu apa? Iya, keselamatan kerja. Gitu Ketika dan itu berkombinasi dengan DMC. DMC kita itu kalau di rumah sakit ada tim bencana dan ada DMC. Kalau DMC khusus untuk yang bergerak di tim kesehatan. Kalau misalkan gini Mas, terjadi katakanlah ini ya di X terjadi bencana. Nah, namanya bencana kan tidak kita rencanakan kan, jadi bisa jadi mendadak, ada unsur ya sekali tidak direncanakan. Nah, bagaimana menyikapi ini artinya RSU Muhammadiyah? Artinya sudah bisa langsung diterjunkan timnya atau masih bencana harus di luar? Iya di luar. Kita beranggapan gitu di luar dulu. Nah gini, jika ada suatu bencana, tergantung ada kapasitas bagaimana. Artinya gini, ambil contoh ada kasus kemarin, katakanlah MDMC. Di suatu daerah membutuhkan tim bencana, membutuhkan tim kesehatan atau DMC. Kita sudah punya SK-nya masih lama sih. Kita sudah punya tim. Oh iya, saya masih ingat itu yang dari itu lanjut. Iya kan? Pemimpin ketuanya sekarang Dokter Yuniar. Dokter Yuniar Tri Ramawati itu, dokter umum itu. Yeah. Kalau ada tim bencana, kita siapkan. Tapi harus ada pemberitahuan dulu, karena teman-teman yang bergerak ada teman-teman yang dinas di sini. Nggak mungkin. Besok berangkat belum mungkin. Artinya 3 hari harus ada pemberitahuan dulu, karena harus menyelesaikan jadwal dinas. Dan biasanya nanti yang berangkat satu paket. 1 unit ambulan, 1 driver, 1 dokter, 2 perawat, 1 logistik. Dan itu terlatih? Sudah terlatih. Oke, saya jadi kan pernah itu tim RSUM ikut MDMC ke mana? Iya, gitu kan. tapi itu bergerak di tim kesehatan toh. Iya di tim kesehatan betul. Tim kesehatan toh. Itu tugasnya sendiri-sendiri. Dokter sendiri, perawat 2 itu sendiri, logistik itu untuk menjalankan sarana dan prasarana, sarana dan sabrasnya biasanya. Ya di situ. Termasuk sarana prasarana sudah dimiliki nih. Alhamdulillah sudah. Karena kalau kita sekali berangkat, tim biasanya kalau kita sekali berangkat jangan merepotkan orang yang kita tolong. Biasanya sudah teman-teman yang suka bolang ya, teman-teman yang suka bolang ya. Artinya di situ ya sudah, nanti kalau memasaknya ini logistik harus bisa menguasai. Iya. Bawa tenda sendiri. Oke. Bawa apa sih namanya? Sleeping bag. Artinya kan tidak setiap personil itu suka dan bisa jadi tidak bisa memposisikan seperti ini. Betul. Nah, itu bagaimana itu biasanya untuk menggalinya kan gampang. Kamu dulu suka apa? Biasanya kalau tertarik tanya-tanya. Ini salah satu ada contoh teman. Mas Edi, kapan ada bencana? Aku ikut. Ikut. Dia di kondisi apapun misalnya, ada setelah apapun enggak. Jadi kalau dia nanti berangkat enggak ngeluh. Yang penting jangan ngeluh. Yang penting senang. Karena tagline kita di MDMC itu dalam penanganan bencana menyenangkan dan bergembira. Oke, itu saya catat dulu ini. Jadi tagline-nya menyenangkan dan bergembira. Ini Iya. Mas, artinya gini, RSU Muhammadiyah punya tim itu ya. Tidak semuanya kan ini masuk dalam tim itu mestinya. Tidak mereka semuanya. Yang sudah terlatih, yang memiliki habit, yang memiliki keinginan. Betul. Itu, kan. Kita itu punya cewek, tapi dinamikanya ceweknya ini kan kemarin 2-3 tahunnya masih lajang-lajang. Sekarang sudah anaknya 2, anaknya 1. Aduh, saya juga bingung nih untuk menjadi regenerasi. Belum tentu semua cewek-cewek itu juga suka, belum tentu. Belum tentu juga. Tapi keberadaan cewek di dalam hal penanganan bencana juga penting. Karena penanganan bencana kalau ada pengungsian ya untuk menerapkan apa ya? Kalau penanganan cewek korbannya perempuan dengan cewek kan beda sendiri. Sampai di situ. Mas, pengalaman menarik karena saya jadi teringat dengan tagline sampean tadi. Nah, pengalaman menarik saat penanganan bencana apa Mas yang dimiliki Mas Edi dan mungkin tim MDMC yang mungkin punya pengalaman menarik, tim MDMC provinsi lah karena Mas Edi di sana. Banyak sih ya. Kalau di Lombok itu karakter budaya yang di sana.
Tapi yang pasti pengalaman saya banyak orang kenal dan semangat, apalagi anak-anak muda aja. Semangat untuk saling berbagi. Itu saja. Mas, kalau terjadi kalau di daerah bencana apa yang pertama kali biasanya Mas lakukan? Nah, ini saya selaku apa ini? MDMC. Selaku koordinator di sini ya. Iya no. Iya. Atau saya selaku tim kesehatan. Saya berbeda nanti. Oh gitu ya. Iya no. Kalau di bencana itu tidak semua harus berangkat. Dia dibutuhkan apa? Harus mempunyai keterampilan. Apa yang saya katakan tadi, di dalam kebencanaan ada 4 permainan, ada 4 divisi yang harus bisa dimainkan. Pertama SAR, kedua dapur umum, logistik itu. Ini yang di mana ini Mas? Saya harus bermain di mana? Kalau saya sebagai koordinator DMC di suatu daerah, kalau di Lombok sampai apa kemarin? Saya sebagai manajemen poskor. Oh, apa itu? Manajemen poskor. Jadi saya memanajemen pos koordinasinya. Di situ saya mengkoordinasikan pertama kayak sekretariatan. Oh, mempersiapkan segala sesuatu ya. Betul. Contoh, karena saya di manajemen poskor ya. Sekali datang, saya melakukan surat tugas saya. Surat tugas saya sampai kapan? Terus kedua, teman saya ada berapa? Terus di dalam poskor ini menangani berapa penduduk, desa apa? Ya di situ. Terus kita bermain di mana? Di dapur umum. Apa kita di psikososial? Oh gitu. Terus ya. tim saya ada berapa? Siap. Oh jadi gitu ya, jadi lebih ke koordinasi ya. Terus kedua, kita laporan kepada pemerintah setempat. Gitu. Nah, punya pengalaman nggak saat maksud saya mungkin yang menyentuh begitu? Ini contoh. Gambaran saya kan, waduh di daerah bencana gitu, saya tuh nggak bayangin, begitu masuk, Gini. Ini ceritanya masalah masalah kamar mandi itu aja lah. Yang paling susah kan kalau gempa itu kamar mandi. Apalagi gitu ya? Iya. Mohon maaf. Waktu itu saya ada di Lombok, itu ada di Gunung Rinjani. Di Lombok Timur. Di lereng Gunung Rinjani. Berapa lama saat itu? 10 hari. 10 hari siap. Contoh, saya mau mandi. Saya tuh mau mandi mendatangi sebuah sungai. Saya lihat 1, 2, 3. Ada yang mandi, ada yang cuci, terus ada yang maaf ya. Di situ ada yang maaf loh. Sebagai MCK kan Kak, sungai. Iya. Saya penasaran. Saya lihat ke atasnya, loh kok sama? Saya lihat ke atasnya, loh sama. Jadi air yang digunakan ini sehingga itu menjadi masalah tersendiri terhadap sanitasi korban. Itu harus diperhatikan juga. Contohnya di situ. Di situ saya menarik kesimpulan, mau tidak mau saya harus menciptakan kamar mandi yang sehat. Oh, jadi harus kreatif memanfaatkan segala sesuatu ya. Betul. Baik, pagi ini kita lebih banyak bicara soal MDMC dan kebencanaan secara umum. Iya. Tapi kayaknya besok ini masih harus saya paksa juga ini Mas Edi untuk nemenin sahur saya. Masih bersedia Mas ya. Insya Allah. Bicara lebih teknis lah terkait dengan mungkin bagaimana manajemen penanggulangan saat terjadi bencana, kemudian dampak pada korban, penanganan korban dan sebagainya mungkin ya. Besok kita akan lebih teknis seperti itu. Tapi untuk pagi ini segera kita sudahi dulu. Nggih, matur sembah nuwun, sudah rawuh di obsesi menemani sahur Anda, menemani sahur kita lah, bukan sahur Anda, ini sahur kita ya. Menemani sahur kita pagi hari ini dan semoga bisa memberikan manfaat. Teman-teman yang belum menikmati sahur silahkan segera nikmati sahur Anda. Kalaupun sudah, jangan lupa berdoa untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari. Mas Edi, terima kasih. Sama-sama. Besok janjian lagi kita. Insya Allah. Oke. Dan semoga apa yang kita berikan bisa memberikan manfaat pagi ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.